Saya punya satu visi, how to make the world a better place to live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nyimak video ini. Kembali lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini lagi-lagi kita bertamu ke tempat tamu kita. Ada Ibu Mariani. Apa kabar Mariani? Sehat Mariani? Sehat, puji Tuhan. Thank you Pak Ali atas kesempatannya. Saya yang terima kasih banyak. Kita udah lama banget nggak ketemu nih kan. Bertahun-tahun nggak ketemu. Dan 5-6 tahun udah ya. 5-6 tahun. Iya, long time ago. Wow. Dan ini berarti ini ada pertemuan yang perlu terjadi. Dan sebelum kita rekaman tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol juga, sekalian catch up gitu. Dan Bu Mariani adalah seorang praktisi personal development, pengembangan diri, dan juga seorang executive coach juga. Dan sudah lama bergerak di bidang ini. Iya. Yang saya belajar banyak sama Bu Mariani, dan sekarang saya mudah-mudahan selain saya ingin belajar lebih dalam lagi, mudah-mudahan yang lain juga bisa belajar dari your personal journey juga Bu Mariani gitu. Sama-sama Pak Ali, kita saling belajar Pak. Saling belajar. Belajar dari Fakultas Kehidupan dan belajar dari teman-teman kita toh. Salah satunya dari Pak Ali. Iya. Ini belajar ngomong Fakultas Kehidupan ini. Iya. Fakultas yang kita sama-sama jalanin. Iya. Beda tempat. Beda tempat, tapi the same program, ya kan? Same program. The same universe. Same universe, same program. Dan Bu Mariani, Metamind ini kan fokusnya tadi coaching. Coaching, ya kami fokus ke coaching berdasarkan mindset development. Fokusnya mindset development. Iya. Ini nih kita bakal masuk banyak nih. Saya mau tanya banyak banget mengenai hal ini. Welcome. Tetapi sebelum ke sana, awalnya perjalanan Bu Mariani apakah memang dari dulu sudah tertarik dan berkarya di bidang personal development ini, atau kayak gimana sih awal mulanya? Okay. So it is a long story dan sangat menarik karena waktu awalnya tuh saya nggak tahu sama sekali tentang dunia ini Pak Ali. Jadi it was 2002 ya. Jadi waktu itu saya punya kursus mental aritmatika dan saya sangat tertarik dengan perkembangan anak-anak. Di tempat kursus saya tuh ada 5 anak yang gangguan hiperaktif, gangguan konsentrasi, dan I really want to know how to help them gitu ya. Sementara saat itu ada tulisan yang mengatakan bahwa anak yang anak yang bandel itu jenius. Sehingga orang tua merasa bahwa anak gue bandel nggak apa-apa loh, mereka jenius gitu kan. So I really interested in bagaimana perkembangan anak, dan saya mulai diperkenalkan dengan NLP, dan adik saya Agus Sunario, kebetulan dia adalah NLP yang pertama di Indonesia. Beliau memperkenalkan bahwa, Ci, kalau gitu lu ambil aja NLP beranak-anak gitu. At that time, kalau saya mau ngambil NLP beranak-anak, saya perlu mengambil NLP untuk orang dewasa. Oke. Awalnya begitu. Maaf, saya potong nih. Buat yang belum paham, NLP adalah? Oke, Neuro Linguistic Programming. Satu pendekatan yang mempelajari behavior seseorang berdasarkan neuro mereka, berdasarkan apa yang mereka pikirkan, dan juga linguistik, bahasa. Dan bahasa ini bisa verbal, bisa non-verbal. Jadi kalau non-verbal kan ekspresi, gerakan, gestur. Tapi kalau verbal kata-kata yang diucapkan. Nah, kami mempelajari itu, dan waktu itu untuk mencocokkan jadwal dengan NLP beranak-anak, saya mendapatkan jadwal dari Neurosemantics. Tahun 2002 summer saya belajar ke sana tuh tentang Neurosemantics, which is adalah NLP juga. Neurosemantics tuh berkembang 20 tahun setelah NLP. Jadi otomatis dia mengembangkan dari NLP, lalu dia menambahkan satu model yang namanya meta. Jadi kita mulai mempelajari manusia bukan hanya sekedar kata dan perilaku, tapi juga melihat makna yang diberikan. Makna yang diberikan terhadap suatu keadaan. Ya, contoh ada 2 orang sama-sama gagal gitu ya. Yang satu frustasi banget karena bagi dia gagal ya tidak berhasil. Sementara yang satu lagi, hore gue gagal. Lebay banget gak sih ya, hore gue gagal ya. Tapi dia bilang, ya karena gue gagal, gue jadi tahu feedback buat belajar lagi, then I will go on.
So kita lihat bahwa 2 orang gagal, tapi yang satu langsung frustasi, tapi yang satu malah ya memang pasti ada kecewaan ya, tapi dia nggak drop tuh, maju terus. Karena apa? It's about meaning yang mereka berikan, dan itu yang membuat mereka berespon dengan cara yang berbeda. Meaning yang mereka berikan, makna yang mereka berikan, artinya memberikan makna mereka. Iya, so kita memberikan makna terhadap semua kejadian. Seperti sekarang mendung nih, oke? Bagi saya hore asik, nggak panas gitu ya. Buat ibu-ibu di rumah, astaga mendung jemuran gue nggak kering katanya. Bisa kan? Dan karena makna yang diberikan berbeda, maka respon kita berbeda-beda. Artinya kalau kita memberikan makna berarti itu pilihan ya? Iya. Benar nggak saya bilang betul, gitu? iya. We all meaning maker. We make the meaning. Oke. Pertanyaannya dari mana kan meaning itu kan? Iya. Ya, dari pengalaman hidup kita, fakultas kehidupan tadi itu. Dari apa yang terjadi sepanjang hidup kita itu? Iya, bisa dari yang pernah kita alami, bisa jadi belajar dari orang, terutama orang tua, dan juga satu lagi buku-buku yang kita baca, atau film yang kita tonton, termasuk berita-berita itu kan kadang-kadang hoax tuh. Tapi kita nggak mudeng, kita anggap benar, dan kemudian so itu semua berproses dalam pikiran kita. Dan akhirnya we give meaning berdasarkan apa yang ada di dalam ini nih, kepala kita. Jadi ini adalah meta tadi itu ya, jadi tentang pemberian makna. Neurosemantics tentang pemberian makna. Kalau meta itu sebenarnya adalah above, about, and beyond. Oh, jadi yang tentang pemberian makna itu yang neurosemantics tadi. Neurosemantics mempelajari NLP juga ya, mempelajari tentang verbal, non-verbal, dan plus satu lagi tentang makna yang kita berikan. Dan akhirnya itu semua akan mengarah ke frame of mind. Cara berpikir kita, pola pikir kita. Contoh tadi ya, mendung gitu ya. Terus happy aja nih saya nih, happy. Oh happy iya, jadinya kan nggak panas gitu. Frame of mind saya adalah apa? Panas. Kulit gitu loh, perlu pakai pikir. Itu frame of mind saya kan. Tapi ada mak-mak gitu, ada ibu-ibu, dia bilang astaga mendung, jemuran gue nggak kering, dia bilang. Frame of mind dia adalah tentang jemuran. Jadi dari mana datangnya pemberian makna itu? Frame of mind dari pengalaman dia, ya. Dan dia ngomong dalam rangka tentang jemuran. Saya ngelihat mendung, kalau mikiran jemuran, agak ya kok ini ya gue cuci spray belum kering gitu kan. Kalau dalam konteks jemuran, tapi kalau dalam konteks keringetan, gue seneng kalau mendung gitu kan. Beda kan? Jadi artinya di waktu yang berbeda kita pun juga bisa menggunakan frame of mind yang berbeda gitu. Iya. Nah, kalau di dalam neurosemantics, dalam pekerjaan saya dalam coaching, penting bagi saya untuk mendengarkan. Ketika saya mendengarkan, when I listen to you, saya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, juga ekspresi yang disampaikan. Nah, dari dua hal itu kemudian saya akan menangkap sedikit banyak tentang what is in your mind. Dan kalau ada yang tidak cocok atau tidak produktif, I need to know what frame of mind yang ada di dalam yang menghasilkan performance ini. Ini kalau sejauh ini nih. Iya. Ini seru banget ini. Ini sejauh ini saya lihat dari kacamata seperti ini bisa nggak? Jadi tadi sampai ke arah performance, ya, performa kita, kinerja kita, dan sebetulnya kinerja bahkan luas, betul nggak? Nggak hanya dalam konteks kerja di kantor, tapi kinerja dalam di rumah, pergaulan, aspek hidup berbeda-beda gitu kan. Iya. Nah, kinerja kita adalah hasil dari salah satunya adalah hasil dari mindset kita, pola pikir kita gitu ya. Iya. Nah, dan pola pikir kita itu atau makna yang kita berikan sebelumnya, makna yang kita berikan dan itu didahului oleh pola pikir tadi, frame of mind. Iya. Jadi dalam proses coaching itu ada mungkin skill tertentu atau keahlian tertentu untuk ngebongkar tadi mungkin ya dan mengidentifikasi oh ini datang dari frame of mind yang seperti apa sih, kenapa sampai akhirnya muncul seperti ini gitu. Iya, exactly. Soalnya dalam pergaulan atau dalam interaksi sehari-hari, what we can observe adalah ucapan dan perilaku toh. Seperti tadi Pak Ali berbicara kan tangannya gerak-gerak begini, ya toh. Saya juga melihat ekspresinya Pak Ali, ya kan. Itu yang bisa kita observe.
Sedangkan perasaan yang di dalam sama pikiran kan saya nggak bisa lihat. Nah, maka dari ucapan yang perilaku itu mencerminkan apa yang ada di dalam sebenarnya. Jadi kalau I listen carefully, saya mendengarkan dengan baik, saya akan nangkep tuh ada kata ini, waktu ngomong ini, tangannya gerak kemana, it's all ada artinya. Cuma saya nggak boleh mengartikan, I need to confirm apa yang terjadi misalnya. So dari performance yang saya lihat itu kan performance, ucapan, perilaku. Dari performance ini saya lebih kurang mendeteksi apa yang ada dalam pikiran, mindset tadi. Dan dari situ kalau ada yang tidak produktif, maka saya akan sedikit banyak mengetahui layers-nya yang terjadi di dalam, and I can coach dengan apa yang ada terjadi di dalam itu. Jadi tetap ada bagian di mana kita perlu cross check lagi gitu kan. Jadi bukan kalau lo begini, jadi kayak bukan kalau lo begini berarti artinya lo nggak gitu kan ya. Karena as a coach, apalagi kita kan di coaching ya, MetaMind ini adalah transformational coaching. We all coaching based on mindset. Jadi as a coach kita nggak ngasih jawaban tuh, karena kalau dalam mindset jawaban yang terbaik kan dari klien, dia yang paling tahu mindset dia. Dia yang paling tahu. Tapi sorry maaf saya potong, bukan kadang-kadang orang nggak tahu, ternyata gue punya mindset kayak begitu ya, kadang-kadang orang suka begitu kan? That's it, makanya itulah seninya coaching. Ketika saya ngomong, orang itu saya perlu deteksi nih, misalnya dia nggak perform misalnya, saya perlu tahu dia nggak perform karena dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, suruh ikut training, oke? Tapi dia sudah tahu nih, cuma nggak mau. Nggak mau ini bisa jadi sengaja nggak mau, atau bisa jadi karena ada mental block dalam dirinya, yang which is dia juga nggak tahu. Ada mindset tertentu yang menghambat dia, which is dia juga nggak tahu. Karena pada dasarnya setiap orang pengen perform, gitu. Ketika dia nggak perform, dia hanya lihat hasilnya, target gue nggak tercapai gitu. Tapi what's up? Padahal gue udah usaha loh, semua strategi udah gue jalanin loh gitu. What's up? Nah, dari ngobrol-ngobrol begini, kemudian akan terdeteksi sepertinya ada something di dalam mindset dia. Tapi kita nggak boleh ngejudge. Jadi sepertinya, artinya itu pun belum tidak langsung judgement gitu kan ya? Nggak boleh ngejudge. Jadi saya perlu reconfirm, misalnya I just hear that you say this word, misalnya saya barusan mendengar Pak Ali mengucapkan kata ini. Apa yang terjadi? Ada apa? Bener ngomong kayak begitu? Dan biasanya klien akan kaget, oh iya gue ngomong begitu ya. Alamak, ya, ternyata. Nah, banyak aha moment muncul dari situ, just because we listen. Dan listening itu bukan hal yang mudah juga, betul nggak? Atau hal yang perlu dilatih lah kalau saya boleh bilang. Yes. Banyak orang mengira listen itu hearing, mendengar. Listening itu bahasa Indonesianya adalah mendengarkan. Ada kannya loh gitu. Dan dan banyak orang mengira bahwa listening itu yang penting gua dapat data. Makanya kan saya udah bilang, lu baru buka mulut gua udah tahu mau ngomong apa gitu kan ya. Ngomong sambil main HP gitu. Atau yang sering adalah begitu orang yang ngomong kita udah sibuk di dalam nih. Habis ini mau balas apa, habis ini mau ngomong apa. Akhirnya yang depan ngomong, tapi yang rame di dalam. Kita kan nggak listen. Dan karena kita nggak listen, kita jadi ada yang lewat gitu loh. Dia ngedip, dia waktu ngomong suaranya bergetar, atau ada ngomongan kecil yang kita nggak kedengaran, kita miss. Padahal itu leverage point-nya. Pada informasi pentingnya ada di situ. Iya. Di hal-hal yang sepersekian detik mungkin itu ya. Iya. Terus ada yang bilang gini, Bu, kalau gitu aku rekam aja ya. Iya. Gue bilang, oke, kalau orang yang mau direkam. Masalahnya kalau direkam kan orang jadi nggak bebas loh ngomong loh, ya kan. Dan yang kedua, yang paling penting sebenarnya nomor satu, when we listen, sebenarnya kita bukan hanya perlu data. Listening is about appreciate orang yang berbicara. Bayangkan saya coaching nih satu orang, oke? Dia datang, dia punya tujuan. Kalau dia punya tujuan dia bisa capai, dia udah nggak nyari kita dong. Tapi dia pengen lebih cepat untuk mencapainya, atau dia merasa ada nahan dia untuk mencapai tujuan tersebut. Maka saya perlu tahu mindsetnya, tapi saya tidak menghargai dia. Atau dia nggak merasa dihargai. Gue hargain kok, gue hargain gitu. Tapi dia merasa, no, you don't listen to me,
Dan kemudian apapun yang ada dalam pikiran dia jadi nggak all out. Kalau dia nggak all out, saya dapat data apa? Nggak ada. Jadi perlu proses building trust juga di awal gitu ya. Iya. So, pertama adalah listening, kedua adalah supporting. Supporting itu adalah bagaimana we build trust, we build rapport, ada good relationship, dan akhirnya dia jadi merasa di-appreciate dan dia juga merasa safe untuk cerita. Itu sangat penting. Maaf, ini ada irisan kayak dengan misalnya ya, meskipun ini cabang yang berbeda saya paham, ada irisan kayak psikolog gitu misalnya. Artinya kan dari saya bicara ini dari perspektif pentingnya kayak menyimak tadi listening tadi gitu ya. Hal-hal seperti itu dan kemudian membuat kliennya mau untuk terbuka dulu. Tanpa klien yang terbuka gimana kita bisa support. Dari sisi itu bener nggak kalau saya bilang ada irisan seperti itu? Sebenarnya iya. Ketika kita coaching seseorang berdasarkan mindsetnya, otomatis kita sebenarnya masuk ke dalam orang tersebut, quote and quote. Kita perlu taunya bukan jadi paranormal ya, tapi mampu mendeteksi, dan itu kan sebenarnya psikisnya orang tersebut. Sebenarnya begitu. Cuman pendekatan ini memang dia pendekatan yang bukan secara psikologi, kayak psikologi yang kita belajar ranah ini, ranah itu, mazhab ini, mazhab itu. Kita tidak mempelajari secara eksplisit, tapi kita mempraktekannya. Saya dulu pernah kuliah di psikologi, karena habis belajar penasaran nih teorinya apa sih, kita kan praktek-praktek melulu gitu ya. Dan ternyata semua ranah tuh ada gitu, psikoanalisa, behavioristik, eksistensi, humanistik, semuanya ada, transpersonal tuh ada. Cuma kita nggak membahas teorinya, kita belajar bagaimana how to apply-nya. Dan di neurosemantik kami juga punya diplomanya untuk coaching itu, di mana kita menggunakan basic dari self-actualization-nya Abraham Maslow. Piramida Maslow. Iya. So kita meng-coach orang itu untuk menuju actualization, segitiga itu. Tahu kan ya, yang kebutuhan needs, kedua yang paling tinggi kan aktualisasi diri. Nah, banyak orang kan mengejar yang di sini. Tapi kalau kita coach untuk menuju aktualisasi diri, ketika dia actualize, maka dia akan lebih happy menjalankan performance-nya. Wah, kita jadi... Ini udah semakin masuk, tapi kita agak lompat-lompat dikit Bu Mardhani. Ya, apa-apa, I'm optional person. Oke, jadi tadi kembali lagi mundur sedikit nih. Jadi tertariknya awalnya tentang tadi mental aritmatika tadi itu ya? Tadinya dengan anak-anak. Iya, gangguan belajar pada anak-anak. Dan habis saya belajar, saya pulang, saya punya satu visi, how to make the world a better place to live. Wah, kesannya idealis banget ya. Dulu tuh saya nggak berani tuh ngomong begitu tuh. But I really more merasa bahwa this is my life, bahwa this is my purpose ya. Dan waktu saya baru pulang 2003 itu saya berusaha untuk memberikan terapi pada anak-anak yang punya gangguan belajar, terutama ADHD. Tapi waktu itu ada pertentangan values dalam diri saya karena saya ingin nolong gitu loh, bukan yang terapi house dan macam-macam. Sampai kemudian adik saya bilang, "Cik, lu kalau mau nolongin orang, jangan hanya konseling 1-2 orang, training," katanya. Karena ketika training, lu bisa bantu lebih banyak orang. Iya dong, satu kelas kan banyak orang. Dan I did hope, dan I do hope sampai sekarang bahwa ketika gue ngajar 10 orang akan ngajar lagi, 10 orang akan lebih banyak orang lagi yang bisa menikmati ilmu ini. So itu awalnya, 2004 saya mulai dengan training yang pertama, Assessing Personal Genius, dan waktu itu waduh nggak laku deh, orang kan mikir kan ini apaan sih training gini gitu, personal development belum dikenal, NLP baru dimulai, apalagi neurosemantics tahun 2004. Saya lakukan promosi tiap 2 bulan di Kompas. Jadi kata orang buang duit ke laut gitu loh, pasang iklan gitu ya. Dan 2004 saya jalanin training, 2004-2005 tuh ada satu ketidakpuasan dalam diri. Tidak puasnya gini. Mereka ikut training dan mereka rasakan, waduh saya berterima kasih banget, ilmunya bagus. Ada orang merasa, waduh saya terbantukan. Oke. Namun ketika saya lihat banyak orang bilang ilmunya bagus, tapi mereka belum tentu lakukan gitu loh. Jadi saya melihat bahwa antara tahu dengan mau tuh ada gap. Gue tahu dong ilmunya bagus, tapi lakukan nggak, belum tentu gitu. So ada gap antara tahu dengan mau.
Dan kebetulan tahun 2005 itu ada sebuah perusahaan asuransi. Itu sales akademinya. Itu pimpinannya mengundang saya untuk memberikan training pada leadernya, leadership. Lalu beliau sampaikan ke saya bahwa Bu Mariani, leadership di sini leadernya bukan S1, S2, S3 loh. Mereka adalah orang-orang lapangan yang berhasil di lapangan jualan dan kemudian mereka promosi jadi leader dan mereka need to know how to lead. Dan yang berikutnya adalah bahwa mereka lead tapi bukan dari perusahaan loh yang kalau nggak perform SP1, SP2 pecat. Ini butuh motivate mereka from inside out. Beda ya, kalau soal bonus, reinforcement kan outside in kan. Lu nggak perform, bina atau binasakan kata orang ya. So sama dong ya, antara tahu sama mau beda kan ya. Mereka tahu tapi mereka nggak lakukan. Disitulah tahun 2005 saya mulai mencari-cari pendekatan dan saya di Neurosemantic kan sudah trainer tahun 2002. Sehingga sering diupdate dengan ilmu-ilmu baru dan saya melihat bahwa coaching adalah satu pendekatan yang membantu seseorang bukan hanya tahu tapi mau. Oke, ini yang membawa proses transisi dari memberikan training kemudian ke coaching. Iya. Bedanya di mana, Bung Mari? Laku training saya. Dan karena saya tujuan pertamanya adalah anak-anak, saya jualan training-training parenting waktu itu. Jualan parenting nggak ada yang beli, rugi. Wah ingat masih stres 2 minggu meluk dengkul di kasur gitu, nangis, kecewa gitu ya.